Jaksa Pengacara Negara atau JPN Senin siang menyita 3 kendaraan dinas Pemkab Lampung Utara yang tidak sesuai peruntukannya. 2 motor dan 1 mobil itu disita dari pejabat dan pegawai Pemkab Lampung Utara yang telah pensiun. Ketiga kendaraan itu awalnya belum dikembalikan pemakainya kepada Pemkab Lampung Utara meski telah pensiun. Ketiga kendaraan diserahkan ke Kejari sebelum diserahkan ke pihak Pemkab Lampung Utara. Dengan penyitaan ini, Jaksa Pengacara Negara mengklaim telah menyelamatkan uang negara hampir setengah miliar rupiah. Kendaraan roda 2 sebanyak 2 unit, kemudian kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit. Adapun nilai perolehan dari ketiga kendaraan tersebut sebesar Rp478.966.000. Selanjutnya kami akan serahkan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Utara. Selama 2023, Jaksa Pengacara Negara atau JPN Lampung Utara telah menyita belasan kendaraan dari mantan pejabat Pemkab dengan total nilai lebih dari 1 miliar rupiah. Tidak ada satupun orang yang ditetapkan sebagai tersangka karena mereka akhirnya secara sukarela menyerahkan kendaraan milik Pemkab Lampung Utara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Surat keterangan Polres menyatakan dia hilang. Harga cabai di sejumlah pasar di Tulang Bawang meningkat tajam jelang Hari Raya Lebaran Haji 2023. Menurut pedagang di Pasar Unit 2 Banjar Agung Tulang Bawang Senin pagi, kenaikan harga sudah terjadi sejak beberapa hari lalu dan kemungkinan akan terus naik hingga Hari H Lebaran. Harga cabai merah kini mencapai Rp50.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram. Pada pekan lalu, kedua jenis cabai itu harganya di kisaran Rp25.000 per kilogram. Meski harganya naik, stok melimpah. 3 hari ini, Mas. Berapa sih kenaikannya dari sebelumnya berapa dan saat ini berapa? Kalau kemarin masih harga 25, 26. Kalau hari ini udah 40, 42. Untuk cabainya lokal atau dari luar? Lokal. Bisa stoknya kita berapa Bu? Kalau per hari sekitar 5 kintalan. Ada pengaruh nggak Bu kenaikan harga ini buat konsumen? Enggak sih, biasa aja. Soalnya mau lebaran membutuhkan semua, Mas. Naiknya harga cabai dikeluhkan warga. Mereka mengurangi pembelian untuk menekan pengeluaran. Cabai merah 50, cabai ini 30. Cabai kecil 30. Semuanya mahal. Apa harapannya Bu? Harapannya apa Bu? Ya harapannya diturunin, bilangin sama itu Bapak. Pak Jokowi. Susah, kalau bagi yang kaya enak. Kalau bagi kita yang nggak ada duit, ini gimana? Meski ada kenaikan harga cabai, namun harga bahan pokok lainnya diklaim Pemkab Tulang Bawang stabil. Pemkab menjamin persediaan bahan pokok aman selama Idul Adha. Secara umum stok kita alhamdulillah tercukupi, ya kan. Nah, ketersediaan pasokan itu ada. Mengenai harga itu relatif stabil. Nah, hanya saja yang ada sedikit kenaikan itu cabai merah, tapi cabai rawit aman. Ayam juga ada kenaikan sedikit, mungkin karena kita mau lebaran, cuma masih dalam batas toleransi. Pemda Tulang Bawang berjanji akan menjaga stok barang menjelang Lebaran Haji, bahkan setelahnya akan tetap aman. Selain dari petani lokal, bahan pokok di Tulang Bawang juga dipasok dari Pulau Jawa. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Dapat 21 ekor. Dapat 21 Pak. Mendekati Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, pemeriksaan hewan kurban oleh petugas Dinas Peternakan terus ditingkatkan. Senin siang, puluhan ekor sapi di beberapa kandang penjual hewan kurban di Pringsewu diperiksa kesehatannya. Salah satunya di tempat penjualan hewan kurban milik Prawit Prawiro di Banyumas, Pringsewu. Pemeriksaan meliputi mulut, mata, kuku, kulit, dan air liur hewan.
Setelah diperiksa kesehatannya, petugas juga memvaksin sapi supaya kebal terhadap serangan wabah lampis skin disease atau LSD. Menurut Prawit, mendekati Hari Raya Idul Adha, penjualan sapi kurban menurun. Meski demikian, ia telah mendapatkan untung banyak sebab penjualan sapi terbanyak sekitar pada 2 pekan lalu. Maksimalnya ada yang 27, 27, 25. Minimal? minimal ya 13, 14. Terus untuk omsetnya sendiri Pak dibanding tahun yang lalu Pak? menurun. Menurun ya Pak ya? Alasannya Pak menurun Pak? Kurang tahu, mungkin pindah orang. Perangkat yang jauh itu takut adanya penyakit lato-lato. Meski merebah wabah LSD, namun harga hewan kurban tetap stabil. Harga sapi kurban di kisaran 18 juta rupiah hingga 40 juta rupiah per ekor. Harga kambing kurban kisaran 2 juta rupiah hingga 4 juta rupiah per ekor. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu. Kayak dibuat garis lurus ya. Puluhan warga berdesakan saat antri menerima bantuan beras yang dibagikan di halaman salah satu SMP yang berdekatan dengan kantor Kelurahan Enggal, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Warga menerima beras sebanyak 10 kg per orang. Beras ini merupakan bantuan periode ketiga atau terakhir kalinya tahun ini dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas yang didistribusikan oleh Pemkot Bandar Lampung. Penerima bantuan adalah warga miskin. Kali kami diberikan bantuan kepada pemerintah pusat, Bapak Jokowi, yang membantu masyarakat Kota Bandar Lampung yang sudah kita salurkan ke seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung. Terima kasih banyak, nanti ada 1 kali lagi dari Kota Bandar Lampung. Bun, ini berapa banyak sih Bun yang dibagikan? Berapa kali sekali ini? Ini udah 2 kali. Udah 2 kali kita bagikan. Berapa bulan yang lalu, hari ini, nanti dari pemerintah, insya Allah habis lebaran. Apakah ada lagi Bun selain beras? Ada nanti insya Allah. Ya doain. Total terdapat 65.000 orang di Bandar Lampung yang menerima bantuan beras periode terakhir dari Bapanas. Total beras yang didistribusikan lebih dari 2.000 ton. 3 trip, jumlahnya 2.000 ton lebih dikit. Kurang lebih ya 2.000 ton. Ini kan tahap terakhir, tahap ketiga. Ini beras ini kita kerjasama dengan Bulog atau bagaimana? Iya, bersama dengan Bulog. Mereka yang supply, mereka distribusikan, kita tinggal menerima di kelurahan. Bantuan beras bagi warga miskin ini bagian dari upaya pemerintah dalam pengendalian inflasi setelah Hari Raya Idul Fitri lalu. Pengadaan beras dilakukan oleh Perum Bulog. Penerima bantuan beras di 38 provinsi sebanyak 21,3 juta orang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.